Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nusalli nusallim ala rasulil karim wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Bapak jamaah salat asar Masjid Ar-Royan Pondok Gede rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Allah telah memberikan satu kesempatan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita salat asar berjamaah dan kita tunaikan pula kewajiban kita menuntut ilmu dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita pelajari Allah berikan kefahaman, Allah berikan kekuatan untuk dapat kita amalkan dan kita sampaikan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Attibu auladakum ala salasi khisalin, hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatil Qur'an." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajarilah anak-anak kamu, anak-anak kalian, attibu auladakum ala salasi khisalin," yaitu 3 perkara. Ajari 3 perkara ini. Yang pertama ada hubbi nabiyikum, yaitu mencintai nabinya. Mencintai nabi. Anak kecil ya kita semua itu harus diajarkan mencintai nabi. Sekarang ini anak-anak ini kurang paham ya siapa nabi kita itu enggak tahu. Tapi kalau ditanya siapa itu Maradona, nah ya itu yang seneng bola itu apal semuanya. Tapi kalau ditanya siapa itu Nabi Muhammad itu enggak tahu. Itu salah besar. Jadi ajarilah anakmu dengan mencintai Nabi, berarti cinta semua syariat-syariatnya, ajaran-ajarannya itu diajarkan. Ya. Kemudian wa hubbi ahli baitihi, dan mencintai yaitu keluarganya. Mencintai keluarga Nabi. Nabi itu ya bapaknya siapa namanya? Abdul. Ibunya nama siapa? Ami. Istrinya berapa banyak? 12. Nah ya. Jadi harus tahu istri yang pertama, kedua, ketiga, siapa tahu bisa menjadi ketularan ya. Ya walaupun enggak 9 atau enggak 11 ya minimal ada ketularannya ya. Ya, tapi istri-istri Nabi semuanya ahli surga. Jangan nikah banyak istri tapi masuk neraka semuanya, jangan. Wa qiraatil Qur'an, dan ajari anak-anakmu itu dengan membaca Al-Qur'an. Ya, jangan diajari baca komik, tapi baca Al-Qur'an. Sekarang sudah enggak ada, zamannya enggak komik lagi itu. Sudah di HP itu apa main, apa itu kartun apa Pak? Game. Nah, itu anak-anak sekarang itu sebetulnya itu ya hidup dilahirkan di zaman yang lebih berat daripada kita. Jadi anak sekarang itu lebih berat. Dia harus menghadapi berbagai macam yaitu godaan-godaan hidup dari mulai lahir. Dari kecil. Itu anak baru bisa berdiri, bisa itu sudah pegangi HP. Ya, katanya biar diem. Padahal itu tidak mendidik. Itu merusak. Ya, membiasakan anak ini dari kecil udah kenalkan HP. Nanti ya gede sedikit udah SD kelas 1, kelas 2 pegangannya. Apalagi sekarang sekolah sudah disuruh pegang yang pelajarannya di HP semua. Nah, itulah pinternya orang-orang yang di dunia ini yang tidak paham akhirat. Ya. Ajari Al-Qur'an ya, anak-anak kalian diajari Al-Qur'an. Ya, kita juga belajar Al-Qur'an. Kenapa? Karena kalau kita ini khatam Al-Qur'an lebih-lebih di bulan suci Ramadan. Nabi bersabda, "Idza khatamal abdu al-Qur'ana sallu alaihi sittuna ya alfa malakin inda hatmihi." Jadi apabila orang itu menghafal khatam Al-Qur'an, maka 60.000 malaikat mendoakan orang yang khatam Al-Qur'an. 60.000 malaikat, Pak. Ya. Satu ada cukup, ini 60.000. Situna alfa malakin. 60.000 malaikat mendoakan kita itu orang khatam Al-Qur'an.
Apalagi di bulan suci Ramadan, ya, Al-Qur'an akan memberikan syafaat kepada orang yang membaca. Anak-anak kita ini dari kecil itu sudah diajarkan baca Al-Qur'an untuk mencintai Al-Qur'an. Sehingga hari-hari itu bacanya Al-Qur'an. Ini hari-hari pegangannya HP, ya. Dengan alasan anaknya anteng, ya anteng, tapi otaknya itu dicuci dengan HP. Akhirnya semuanya isi HP itu ada dalam otak anak yang baru kelas SD 1, 2, 3, 4, 5. Isinya HP semuanya. Ya, hingga enggak ada isinya Al-Qur'an. Itu sangat rugi, ya, sangat rugi. Maka Rasulullah SAW, ta'allamu minal ilmi masyitum, belajarlah kalian, ta'allamu minal ilmi, daripada semua ilmu, ya. Ilmu ajar apa seterah kamu, sesuai dengan ilmu apa yang kamu inginkan. Ta'allamu minal ilmi masyitum, belajarlah kalian semua mengenai sesuatu ilmu apa saja yang kalian kehendaki, ya. Apa saja yang kamu belajar, ilmu apa saja, ya. Selagi ilmu itu bermanfaat bagi kita. Mau ilmu agama, dapat kefahaman agama. Ilmu umum, dapat kefahaman umum. Tapi di dalam satu riwayat bahwa belajarlah teruslah kamu, tapi Allah belum menerima sebelum kau amalkan ilmumu. Jadi ilmu itu, ya, diberikan, diamalkan, baru itu ilmu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya sekedar dipelajari, tapi diamalkan. Faqala Rasulullah SAW, likulli syai'in tariq wa tariqul jannati al-ilmu. Likulli syai'in tariq, segala sesuatu itu pasti ada jalannya. Segala sesuatu pasti ada jalannya. Wa tariqul jannati, dan jalannya ke surga itu adalah al-ilmu, ilmu, ya. Jalannya ke surga itu ilmu. Kalau orang itu nggak punya ilmu, berarti dia nggak tahu jalannya surga. Bagaimana? Dan dia nggak tahu ilmu, bagaimana ilmunya wudu, ya, bagaimana ilmunya sholat. Dan kalau dia tidak tahu ilmunya wudu, ilmu sholat, bagaimana bisa masuk surga? Bagaimana ilmunya itu puasa? Kalau nggak tahu ilmunya, bagaimana dia masuk surga? Ya, maka ilmu itu adalah segala-galanya. Untuk bisa kita hidup di dunia ini, bisa bahagia dengan ilmu, ya. Kita ingin bahagia dunia harus dengan ilmu. Ingin selamat akhirat dengan ilmu. Bahagia dunia akhirat dua-duanya harus dengan ilmu. Jadi harus belajar. Kalau ingin bahagia dunia, pelajari ilmu dunia, bahagia. Ingin akhirat, bahagia di surga, pelajari ilmu akhirat, ilmu agama. Ingin bahagia dua-duanya, dunia akhirat, maka pelajarilah ilmu dunia dan ilmu akhirat. Sehingga dunia bahagia, akhirat bahagia. Itu yang sering Bapak sering doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Kalau kita cuman belajar agama aja, dunianya sengsara, nggak paham apa-apa masalah dunia, perdagangan nggak ngerti, cara jual belinya nggak tahu, ya, cara bagaimana untuk mendapatkan rezekinya nggak tahu, ya susah, ya. Tapi kalau dia hanya belajar dunia saja, nggak agama, dia hanya bahagia dunia, akhiratnya sengsara. Akhirnya sholat nggak ngerti, wudhu nggak ngerti, batalnya nggak ngerti, najis juga nggak ngerti, halal haram juga nggak ngerti, ngertinya duit aja. Nah itu juga bahagia di dunia, mobilnya ya megah, megah, mewah, ya, mobilnya megah, mewah, rumahnya ya mewah, ya, kemudian sawahnya berlimpah ruah, di mana-mana ada, duitnya ya gemah ripah, banyaklah semuanya. Tapi dia itu nggak ngerti sholat, sholat, orang nggak ngerti bagaimana sholat, ya.
Fatihah aja nggak bisa baca. Ya, tapi duitnya itu segodang. Ya, itu hanya senang di dunia, tapi di akhiratnya enggak bahagia. Jadi kalau pengen senang dunia akhirat, ya dunianya belajar dan akhiratnya juga belajar. Tapi kalau bisa lebih banyak akhiratnya daripada dunianya. Kenapa dunia hanya hidup 60-70 tahun? Tapi kalau akhirat hidup selama-lamanya. Maka ilmu, harus dengan ilmu. Likulli syai'in miftah. Nabi bersabda, likulli syai'in miftahun wa miftahul jannati hubbul masakin wal fuqara. Segala sesuatu itu ada kuncinya, ya. Pasti ada kunci. Segala sesuatu ada kuncinya. Ya, ada masjid juga ada kuncinya, rumah juga ada kuncinya, gudang juga ada kuncinya. Segala sesuatu itu ada kuncinya. Motor itu aja ada kuncinya, mobil ada kuncinya, semua ada kuncinya. Dan kunci surga adalah mencintai orang-orang miskin dan orang fakir, kata Nabi. Loh, kuncinya masuk surga itu mencintai orang miskin dan orang fakir. Hebat ya. Orang kaya suruh cinta orang miskin. Orang kaya suruh cinta orang fakir. Sekarang tapi enggak, suruh duduk sama orang fakir miskin aja malu. Oke lah. Ya. Berarti dia enggak dapat kunci surga. Ya, di samping kunci surga adalah miftahul jannah la ilaha illallah. Tapi ini ada kunci surga juga, mencintai orang-orang yang miskin, orang fakir. Maka Nabi SAW itu sangat cinta, ya, sangat mencintai orang miskin, ya. Maka sampai Nabi itu ada salah satu doa Nabi, ya, Allahumma ja'alni miskinan, ya, malah minta miskin, ya, waksyurni ma'al masakin, dan kumpulkanlah kami, maksarkanlah kami nanti bersama orang miskin. Ya, miskin, ya. Kenapa? Karena miskin itu orang nggak banyak tuntutan, nggak banyak nanti dihisab di sana. Tapi kalau orang kaya, lama sekali, ya, lama sekali. Apalagi uangnya segudang gitu, ya, ya itu tambah lama. Maka di maksar itu ada yang berapa ribu tahun di sana nggak selesai. Ya, berat. Ya, tapi kalau orang sekarang disuruh milih mau masuk surga duluan, ya, apa belakangan? Duluan. Tapi kalau duluan itu yang disabdakan Nabi orang miskin. Orang miskin itu masuk surga 500 tahun lebih dulu daripada orang kaya. Tapi kalau kita suruh milih, ya mendingan orang kaya katanya. Ya kenapa bisa dinikmati sekarang? Iya sekarang, nanti kalau udah mati, nanti di sana orang miskin udah duluan di surga senang-senang dengan bidadari. Ya, 500 tahun dah, begitu udah lama itu. Orang kaya-kaya yang masuk surga baru masuk. Kenapa? Kelamaan. Kenapa? Hisabnya lama. Orang punya kampak satu aja ditanya malaikat sampai lama baru kampak satu itu. Apalagi punya ya uang begitu godangan, ya. Makanya kita kalau punya uang banyak, ya bawa aja ke akhirat. Nanti biar enggak ada yang enggak ditanya, ada yang enggak dihisab, Pak. Ya, di antaranya harta kita ini itu harta yang halal itu dihisab. Kalau harta yang haram itu nggak usah pakai dihisab. Tapi ada makanan yang tidak lagi dihisab nanti. Itu makanan ketika kita berbuka puasa itu nggak dihisab. Nah, kan? Jadi kita kalau buka puasa makanan, tapi syaratnya halal, itu nggak usah dihisab. Makanan yang dihidangkan untuk tamu itu juga nggak dihisab. Nah, jadi kalau harta-harta yang nggak dihisab ya itu tadi, waktu makan sahur nggak dihisab, kemudian waktu dihidangkan untuk tamu juga nggak hisab, ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al ilmu khazainu wa miftahuha as-su'alu. Ilmu adalah gedung, ya.
Sedangkan kuncinya adalah bertanya. Jadi kuncinya bertanya. Kalau nggak tanya, nggak dapat ilmu, ya tanya. Tanya ulama sana, ulama sini, ya, ngaji sana, ngaji, tanya. Khairud dunya wal akhirah ma'al ilmi. Nabi bersabda, kebaikan dunia dan akhirat adalah disertai dengan ilmu. Kebaikan dunia harus dengan ilmu. Kebaikan akhirat juga harus dengan ilmu. Kalau nggak ada ilmunya, nggak ada kebaikan. Ya. Di dunia nggak ada ilmu, nggak ada kebaikan dunia. Di akhirat nggak ada ilmu, nggak ada kebaikan akhirat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam halaku ummati fi syai'aini tarkil ilmi wa jam'il mal. Ya, halaku ummati, kerusakan umatku itu fi syai'aini, di dalam dua perkara. Jadi kerusakan, kehancuran umatku itu di dalam dua perkara. Yang pertama tarkil ilmi, yaitu meninggalkan ilmu. Meninggalkan ilmu, nggak mau ngaji, nggak mau belajar. Nah, itu pasti akan rusak. Yang kedua wajam ilmal, dan mengumpulkan harta, itu rusak. Emang dikira orang yang uangnya segudang itu ya, nggak rusak? Rusak. Uangnya akhirnya apa? Uang punya uang banyak, itu nafsunya langsung keluar semuanya. Ya, kuat semuanya. Yang tadinya nggak pengen beli kulkas, ada uang tiba-tiba beli kulkas, beli AC, beli ini, beli itu. Wah, semuanya. Akhirnya apa? Akhirnya nggak lagi ke masjid. Rusak enggak? Rusak. Nggak ngaji. Rusak enggak? Nggak sempet terawih. Ya rusak. Nggak sempet jamaah. Apa? Uangnya banyak itu nafsunya kan gede semua, keluar semua. Jadi keinginannya luar biasa. Pengen sana, pengen sini, semua makanan semuanya yang enak-enak. Ya. Kenapa kok rusak? Karena sebentar lagi tunggu nanti akan rusak. Biasanya orang kalau udah begitu, wah udah dibiarkan oleh Allah. Kasih harta banyak tapi dia nggak ingat sama Allah, nggak mau taat sama Allah, malah buat maksiat. Itu nggak lama sebetulnya. Nanti akhir dari kehidupannya itu nanti tahu-tahu musibah ini datang, musibah itu datang. Akhirnya apa? Akhirnya orangnya menderita. Ya, itu kalau orang beriman masih bagus diingatkan oleh Allah biar kembali. Makanya dikatakan halaku ummati fi syai'aini. Ya, kerusakan umatku adalah karena dua hal tuh. Meninggalkan ilmu berarti dia nggak punya ilmu, nggak bisa sholat, nggak bisa apa, tahu agama, nggak ngerti. Dan yang kedua mengumpulkan harta. Mengumpulkan harta tetapi harta untuk maksiat. Tapi kalau mengumpulkan hartanya ya untuk dibagi-bagi tetangganya, kalau ada kelebihannya ya, itu malah bagus. Itu malah bagus. Karena dikatakan man talabad dunya, barang siapa yang mencari dunia untuk apa? Istighfafan, untuk menjaga dirinya, harga dirinya, minas su'ali, daripada minta-minta. Oh, kalau kita cari dunia itu niatnya agar kita ini tidak ngemis, tidak minta-minta sama orang, ya. Itu. Kemudian yang kedua, mencari dunia ini untuk apa? Wasa'yan min ahlihi, untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, untuk memberi nafkah keluarganya. Wa ta'attufan, dan dia membagi, ya, dibagi-bagi kepada siapa? Kepada tetangga-tangganya kalau ada kelebihan. Jadi nyari dunia itu ada niatnya tadi Pak, niatnya 3. Niat agar kita nggak minta-minta, jaga harga diri. Yang kedua untuk keluarga. Yang ketiga niatnya kalau ada kelebihan itu untuk bagi jarahu, tetangganya. Maka ba'asahullahu, Allah akan membangkitkan yaumal kiamat, ya Allah akan bangkitkan dia nanti besok pada hari kiamat, dibangkitkan. Wa wujuhu, wajahnya mereka itu kal qamaril badri, seperti bulan purnama. Loh ya. Ini orang yang nyari
dunia, kalau ditanya kamu kerja ada niatnya enggak? Kita nggak tahu itu. Coba tanya orang-orang itu. Coba ke kantor, mau niatnya apa? Dagang niatnya apa? Ya, mau usaha niatnya apa? Tanya. Kalau nggak ada niat 3 ini berarti salah. Harus ada niat 3 karena inilah yang akan membawa dia selamat di akhirat, bahagia dunia, bahagia akhirat. Itu. Sehingga orang itu ketika diberikan harta yang banyak, dia nggak lupa, oh niat saya ini mencari duit, mencari dunia itu, yaitu untuk apa? Untuk pertama menjaga harga diri, jangan sampai minta-minta. Yang kedua untuk mencukupi keluarga. Yang ketiga untuk membagi tetangga-tetangganya, ya tetangga-tangganya dulu yang membutuhkan memang, ya. Kalau ada kelebihan kasih tangga-tangganya, ya. Saudara-saudaranya juga, tapi ini enggak. Ya. Dapat duit banyak enggak dibagi-bagi. Simpen sampai miliaran, ya. Karena apa? Karena dia nyari duitnya itu tidak paham, tidak ada niat 3 tadi. Niatnya kan yang ketiga wa ta'atufan. Itu membagi, ya. Membagi-bagi hartanya itu karena itu ada perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala titipkan rezekinya orang fakir miskin kepada seorang yang di lingkungan itu, pasti Allah akan jadikan ada yang kaya. Tapi ingat, di sekitar itu ada fakir miskin itu rezekinya orang fakir miskin dititipkan orang kaya. Makanya di situ kalau kamu kerja, usaha apa saja itu diberikan kepada tetangga-tangganya yang fakir miskin. Kenapa? Karena itu memang dititipkan kepadanya. Tapi dia embat semuanya. Ya, diembat lah, disimpan semuanya. Terus ya, akhirnya mati nggak dibawa. Nanti di akhirat ditagih itu tangganya yang fakir miskin. Ya Rob, ya harta yang kau berikan kepadaku engkau lewatkan orang kaya tetangga saya melalui zakat, tapi dia nggak mau zakat. Nah, dituntut itu. Memang enak dituntut orang miskin kan. Nah, ya, jadi orang yang bisa mencari rezeki tadi dengan niat 3, mencari rezeki niatnya untuk menjaga harga diri, jangan sampai minta-minta. Yang kedua untuk keperluan keluarga. Yang ketiga bagi tetangganya ada kelebihan. Kalau ada kelebihan dibagi tangga-tangganya. Itu besok pada hari kiamat. Pada hari kiamat Allah akan bangkitkan orang itu wajahnya seperti bulan purnama. Bulan purnama itu kan cahayanya luar biasa Pak Komar. Ya, namanya Komar itu artinya bulan. Ya, namanya Pak Komar itu bulan. Ya, gitu, ya. Ya, makanya kalau Pak Komar itu pengen jadi Komar lagi, nah Pak Komar namanya Komar, pengen bulan purnama, bagi-bagi, ya, bagi-bagi itu ada kue-kue yang dibikin, ya, jangan dibawa ke golep aja terus, ya, iya, kalau ada kelebihannya bagi-bagi, itu nanti bulan purnama wajah kita nanti di sana, masya Allah ya. Nah itulah Pak sekalian, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang kita dengar tadi, apa yang kita pelajari, sehingga di bulan suci Ramadan ini kita betul-betul bisa mengisi bulan Ramadan dengan jamaah, ya, dengan ibadah, dengan taklim, dan dengan sedekah dan lain sebagainya. Ya, yang lebih ingat adalah kita itu sebentar lagi mau meninggal dunia, maka apa yang ada di dalam kehidupan kita ini, apa yang ada cepat-cepat bawa ke akhirat. Mumpung belum mati mendahului kita. Kalau mati udah mendahului kita, wassalamlah kita. Ya, menyesalnya luar biasa. Walaupun nangis darah, nangis nanah, gak bakalan dikembalikan ke dunia lagi. Maka mumpung masih ada kesempatan di bulan suci Ramadan ini adalah waktunya untuk banyak-banyak sedekah. Karena dilipat gandakan di bulan suci Ramadan. Afdhalus sedekah fi syahr Ramadan. Seutama-utama sedekah itu di bulan suci Ramadan. Wallahu alam bisawab.
Mari sama-sama kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa hamdihi, subhanallah wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.